Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Pada video recording Zoom kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan jurnal umum. Nah, ini mungkin bisa dijadikan untuk pembelajaran yang mana di sini ada soal, ada 12 kasus yang bisa dikerjakan bersama-sama. Oke, langsung aja. Uh, ini soalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Lalu ini persamaan dasar potensi merit agar kalian juga masih. Lalu ini saldo normal akun. Oke, baik langsung saja untuk tanggal 2 Januari kita langsung tulis 2 Januari 2024 atau bisa ditulis 2 Jan 2024 itu di sini kasusnya dibeli perlengkapan suku cadang kendaraan 3 juta rupiah dibayar tunai. Nah, eh, teman-teman masih ingat ya, clue-nya di sini adalah dibeli perlengkapan. Berarti kalau dibeli perlengkapannya bertambah. Nah, perlengkapan itu karena masuk aset di sebelah kiri dan juga di saldo normal itu bertambah di debit, maka kita tulis di debit ya, perlengkapan. Kemudian ini ada clue lagi dibayar secara tunai, sehingga kalau tunai berarti uang kasnya keluar, maka asetnya berkurang. Kita tulis di kredit. Nominalnya adalah 3 juta, kita tulis 3.000 saja. 3.000. Ini maksudnya dalam ribuan. Ribuan rupiah. Oke. Kemudian untuk tanggal 3 Januari 2024 dibayar sewa gedung untuk kantor dan garasi 24 juta untuk setahun. Nah, ini ada pembayaran sewa gedung. Berarti maksudnya ke beban sewa ada dua ya, antara beban sewa atau sewa dibayar di muka. Nah, di sini clue-nya adalah untuk setahun, berarti kan sewa gedungnya ini belum dipakai, sehingga masuknya ke sewa dibayar di muka ya. Uang sudah kita bayar, tapi gedungnya belum kita gunakan. Ya, berarti masuknya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu termasuk kekayaan kita ya, aset gitu, yang belum kita manfaatkan sehingga masuk aset, aset bertambah di debit ya, berarti sewa bayar di muka. Karena ini tidak ada tunai atau kreditnya, maka asumsinya kita bayar secara tunai, pas 24 juta. Itu kemudian untuk tanggal 5 diselesaikan jasa sewa pelanggan 10 juta diterima secara tunai. Nah, ingat kalau diterima secara tunai berarti kasnya bertambah. Kalau kasnya bertambah, itu berarti kita tulis kasnya di debit ya. Karena aset bertambah di debit. Kas, kemudian apa? Kreditnya adalah karena diselesaikan jasa berarti pendapatan ya. Pendapatan. Kalau kita sudah bekerja, maka kita diberikan uang, maka uang itu kita artikan sebagai pendapatan jasa sebesar 10 juta.
Kemudian tanggal 8 dibeli kendaraan operasional secara kredit dengan harga 125 juta. Nah, ini dibeli kendaraan. Berarti kendaraan itu kan masuk aset ya, asetnya bertambah. Berarti kita tulis kendaraan di debit ya, karena bertambah kendaraan. Karena ini ada clue berkaitan dengan cara pembayarannya secara kredit, maka kita tulis apa? Utang ya. Kalau utang, utangnya berkurang atau bertambah. Kalau kita membeli sesuatu, harusnya bertambah ya. Berarti utang bertambah. Kalau utang bertambah di bagian kredit ya. Utang bertambah. Utang bertambah di bagian kredit ini nominalnya 125.000, 125.000, 10 Januari 2024. Oke, selanjutnya 10 Januari 2024 diselesaikan jasa sewa pelanggan 15 juta dibayar kemudian. Nah, ini kalau diselesaikan, ingat clue-nya adalah kalau kita sudah bekerja maka mendapat pendapatan ya. Pendapatannya bertambah. Kalau pendapatan bertambah di bagian kredit. Pendapatan jasa. Nah, kemudian ini ada dibayar kemudian. Maka kalau dibayar kemudian itu uangnya belum masuk ke kita. Ya, berarti masih berbentuk piutang. Gitu. Piutang termasuk aset, kalau bertambah di debit. Oke, 15 juta. Kemudian tanggal 14 Tuan Angga mengambil uang kas 500.000 untuk keperluan pribadi. Nah, ini private ya. Muncul ini soal private. Private itu di kiri. Kalau di kiri berarti dia bertambah di debit. Kalau berkurang di kredit. Ya, maka preview-nya bertambah ini. Tambah. Bukan berkurang ya. Preview-nya bertambah. Preview pemilik. Kemudian khasnya berkurang. 15, berapa tadi? 500.000 ya. 500.000. 500.000. Kemudian tanggal 18 Januari dibayar biaya perbaikan peralatan. Berarti ini maksudnya apa? Dibayar, berarti uangnya keluar ya. Di sini tidak ada tunai atau kredit, maka kita asumsikan tunai. Kita tulis dulu kasnya di kredit, kasnya di kredit, lalu ini kalau dibayar biaya perbaikan berarti beban ya. Beban. Kita anggap aja akun ini namanya beban perbaikan peralatan 500. Sorry, salah. 500. Kemudian tanggal 20 Januari 2024 dibayar biaya transportasi sebesar 3 juta. Nah, ini berarti beban sama seperti yang soal tadi ya, beban transportasi ini tidak ada tunai atau kredit, kita asumsikan tunai, kas. Ya, ini 3 juta. 22 Januari 2024 diterima penghasilan dari pelanggan untuk tanggal 10 Januari. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan transaksi sebelumnya yang sudah dilakukan. Nah, contohnya tanggal 22 ini. Diterima penghasilan dari pelanggan untuk jasa tanggal 10 Januari. Maka kita harus lihat
Tanggal 10 itu ada apa? Ya, tanggal 10 itu diselesaikan jasa sewa pelanggan 15 juta dibayar kemudian. Oh, itu berarti piutang ya. Pelanggannya baru bayar tanggal 22. Maka seperti apa? Nah, logikanya adalah piutangnya harus nol ya. Piutangnya harus nol. Maka kita tulis piutangnya di kredit biar dia berkurang. Piutangnya di kredit, lalu lalu kita tulis di debitnya adalah karena ini uang masuk berarti kas. Ya, tanggal 22 kas masuk. Betul. Nominalnya berapa? Mengikuti tanggal 10, yaitu 15 juta ya. 15 juta. Kemudian tanggal 25 Januari 2024 dibayar gaji pegawai 5 juta untuk 5 orang. Ini sama seperti tanggal 18 dan 20, dia berarti beban. Bebannya bertambah, berarti dia kita tulis di debit ya, beban gaji untuk 5 orang. Ini tidak ada dibayar kemudian atau kredit, berarti kita asumsikan tunai ya, kas. 5 juta. Nah, di sini berbeda ya, teman-teman harus perhatikan. 5 juta itu untuk 5 orang. Berarti jangan dikalikan 5 juta kali 5 ya, karena 5 juta itu untuk 5 orang. Asumsinya mungkin 1 juta per orang gitu ya. Beda kalau 5 juta untuk masing-masing 5 orang gitu ya. Berarti 5 juta kali 5, 25 juta. Kemudian tanggal 28 Januari 2024 dibayar iklan di koran sebesar 1.200.000. Beban iklan ya sama seperti transaksi yang tadi. Ini tidak ada kredit atau tunainya, berarti kita asumsikan tunai. Kas 1.200.000. Kemudian tanggal 30 Januari 2024 diperhitungkan penghasilan yang akan diterima 10 juta. Nah, penghasilan yang akan diterima ini eh, kita sudah bekerja namun belum dibayar ya. Masih eh, secara prediksi kita mendapatkan 10 juta nantinya gitu. Namun mungkin di sini asumsinya pekerjaannya dilakukan di bulan Januari, bukan di bulan Februari. Maka kita harus akui pendapatan di bulan Januari. Nah, ini transaksinya seperti tanggal 10 ya, tanggal 10. Jadi di sini piutang, kemudian kreditnya pendapatan jasa. Itu 10 juta. Sudah selesai untuk kita kerjakan semua soal kasusnya. Jika ada pertanyaan, bisa di kolom komentar ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk latihan, karena akuntansi ini eh, berhubungan dengan logik. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.